di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Terletak di bagian selatan Kabupaten Jombang, berbatasan dengan Kecamatan Ngoro, Wonosalam, Mojoagung, dan Mojowarno. Jarak lokasi dengan ibu kota kabupaten sekitar 30 km. Memiliki 13 desa atau kelurahan, kepadatannya hingga 532 jiwa per kilometer persegi dan luas 94,27 km persegi. Asal mula nama Desa Bareng juga terjadi berdasarkan urutan kejadian yang saling berkaitan yang rangkaiannya sangat panjang. Bahkan setiap dusun yang saat ini menjadi bagian Desa Bareng pun memiliki kisah masing-masing. Berdasarkan kajian penulis yang dihimpun dari narasumber masyarakat, Pini Sepuh, mantan pemegang pemerintah, Desa Bareng berbentuk pertengahan abad 18 yang lalu. Pembukaan daerah ini diawali oleh seorang tokoh yang sangat legendaris yaitu Suryo Negoro, yang kemudian dipanggil Mbah Suro Negoro. Beliau sekeluarga mulai membuat perkampungan dengan cara membabat hutan. Hutan yang dibabat tersebut langsung dijadikan pekarangan sekaligus perladangan, persawahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti layaknya bagaimana suatu tempat dapat dijadikan suatu perkampungan, Desa Bareng ini pun dibuka berdasarkan adanya sumber air, sumber makan, mudah dikembangkan. Dengan syarat inilah, keluarga Mbah Suro Negoro membuka kampung di sekitar telaga kecil yang saat ini disebut Belandongan. Kemudian diubah menjadi Kampung Bendungan. Kampungan Bendungan inilah yang sekarang menjadi Dusun Bareng. Setelah perkampungan dibuka, akhirnya Mbah Suro Negoro mengajak dua keluarga, yang kepala keluarganya bernama Mbah Darye, sedangkan yang kedua diketahui namanya. Beberapa tahun kemudian, Kampung Bendungan berkembang menjadi kampung besar dan luas. Seiring dengan perkembangan zaman Kampung Bendungan, akhirnya Mbah Suro Negoro meninggal. Sebelum meninggal, beliau sempat mengubah nama Kampung Bendungan menjadi Kampung Bareng. Kata Bareng adalah kependekan dari sebutan Jembar dan Miring. Jembar artinya luas dan Miring artinya tempat yang miring. Berdasarkan pernyataan tersebut benar, karena Bareng berada tepat pada kaki Gunung Anjas-Moro yang sekarang merupakan desa terluas di Kecamatan Bareng. Untuk mengenang jasa-jasa Mbah Suro Negoro, Mbah Darye dan satu jawatnya tersebut, beliau-beliau dimakamkan di pusat di mana mulai dibukanya Kampung Bareng. Makam itu berada di sebelah timur Pasar Bareng, tepatnya di pekarangan keluarga Mbah Lahuri. Yang sangat disayangkan, ketiga makam itu sekarang sudah dibongkar tepatnya pada tahun 2000 yang lalu. Setelah meninggalnya ketiga tokoh legendaris tersebut, Dusun Bareng berkembang ke arah barat, utara, dan selatan. Wilayah baru tersebut terbagi menjadi 4 dusun, diantaranya yang bagian barat Dusun Mojoagung dan Dusun Kembang Tanjung. Sebelah utara Dusun Kedung Pring, sedangkan bagian selatan adalah Dusun Kuit. Keempat dusun ini pun yang namanya diambil dari legenda tempat asalnya. Kembang Tanjung, tempat ini banyak terdapat bunga tanjung, yaitu jenis kembang yang masuk kelas kemuning, yang bunganya harum sekali. Untuk memudahkan nama, maka tempat itu disebut Dusun Kembang Tanjung. Kedung Pring, tempat ini banyak terdapat pring, bahasa Jawa, sekarang bambu atau bahasa Indonesia, dan seunit bendungan air atau kedung dalam bahasa Jawa. Akhirnya untuk memudahkan sebutan itu dinamakan Dusun Kedung Pring. Hanya Dusun Kuik yang tidak memiliki kisah mengapa tempat ini disebut Dusun Kuik. Sampai saat ini belum ada yang dapat mengapa dinamakan Kuik. Perkembangan wilayah Bareng bukan ke arah barat, utara, dan selatan saja, melainkan juga ke arah timur. Perkembangan ke arah timur ini bahkan lebih luas dan terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Banjarsari, Dusun Kedung Galih, dan Dusun Tanggal Rejo. Dusun Banjarsari, asal mulanya dusun tersebut bernama Dusun Kedung Winong karena tempat itu terdapat seunit sungai yang aliran airnya tidak merata. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Tempat yang dalam disebut kedung, sedang di tepi sungai tumbuh pohon winong sejenis kayu tahun yang besar-besar. Untuk memudahkan sebutan tempat tersebut disebut Kedung Winong. Sekitar tahun 1960-an, dusun itu berganti nama menjadi Banjarsari. Nama tersebut diambil dari kata banjar yang artinya suatu lahan garapan yang luas. Sedangkan sari, tempat tersebut menghasilkan hasil bumi yang banyak yang dianggap sebagai sari dari banjar tersebut. Kedung Galih, Dusun Kedung Galih dan Dusun Banjarsari, 2 dusun yang dihubungkan oleh seunit sungai yang sama.
karena di situ terdapat kedung-kedung, sedangkan gali diambil dari sebutan batang kayu yang paling dalam dan tua. Warnanya coklat tua dan memiliki kekuatan yang lebih dari bagian kayu lainnya. Sedangkan pohon-pohon besar tersebut tumbuh sebagai hutan di tepi sungai, dan kalau ditelusuri sampai hulu, sungai tersebut bermata air di Gunung Anjas Moro, termasuk wilayah Kecamatan Wonosalam. Di Dusun Kedunggali inilah terdapat seunit tempat yang disebut Alas Boto. Alas artinya hutan, boto nama lain dari batu bata. Pada zaman Belanda, hutan tersebut digunakan warga membuat batu bata. Akhirnya tempat tersebut disebut Alas Boto. Tanggal Rejo. Karena tuntutan ekonomi dan penduduk mulai padat, akhirnya penduduk membuka hutan sebelah selatan Dusun Kedunggali. Lahan hasil rambahan baru ini digunakan sebagai tegalan, yaitu lahan pertanian yang menggunakan tanah kering. Mulanya, tempat tersebut hanya digunakan lahan pertanian saja, tapi pada akhirnya lahan tersebut dijadikan tempat hunian. Karena tegalan tersebut yang dulunya sepi menjadi rejo yang artinya ramai, maka perkampungan baru tersebut dinamakan Dusun Tanggal Rejo. Karena perkembangan wilayah begitu cepat dan jumlah penduduk semakin besar, maka yang menjadi masalah adalah tempat pemerintahan. Untuk mempermudah pengelolaan administrasi pemerintahan, maka pada pertengahan abad ke-19 ditetapkan Dusun Bareng dijadikan pusat pemerintahan yang sekarang menjadi Desa Bareng, yang terdapat 8 wilayah dusun: Dusun Bareng, Dusun Mojo Unggul, Kuwi, Kembang Tanjung, Kedung Pring, Banjarsari, Kedunggali, dan Tanggalrejo. Alasan mengapa Dusun Bareng dijadikan pusat pemerintahan karena diambil di mana cikal bakal terbentuknya 7 dusun lainnya, dimulai dari Dusun Bareng. Sedangkan pada zaman penjajahan Belanda, Desa Bareng dijadikan basis perlawanan rakyat. Bareng digunakan para pengungsi bersama tentara dari Surabaya sebagai tempat perlindungan yang aman. Setelah Desa Bareng diketahui sebagai basis perlawanan rakyat, maka Belanda menyusun kekuatan tandingan yang berbasis di Kota Ngoro yang berjarak 4-5 km dari Desa Bareng. Tak ayal, akhirnya pada tahun 1900-an, jalan penghubung Bareng Ngoro nyaris tak dapat dilewati karena di sepanjang jalan tersebut dibuat lubang-lubang dan ranjau agar Belanda sulit membawa senjata berat yang saat mengusir tentara di Desa Bareng. Sedangkan peranan penduduk Bareng, para pemuda, ibu-ibu bahu-membahu mendukung tentara pengungsi yang di Desa Bareng. Peran pemuda sebagai kurir pembawa senjata waktu pasukan berpindah tempat, sedang kaum ibu-ibu membuat rangsum makanan yang apa adanya saat itu. Untuk memudahkan pengintaian kapan pasukan Belanda menuju Bareng, dibuatlah seunit panggung di atas seunit pohon winong, yaitu pohon yang tertinggi di Desa Bareng saat itu. Tepatnya terletak di belakang kantor polisi sektor Bareng. Hanya sayangnya, pohon bersejarah itu tidak dapat dilestarikan. Dikhawatirkan bila nanti roboh akan melanggar pohon-pohon di sekitarnya, karena memang letaknya di tengah pemukiman Dusun Bareng. Pohon tersebut dipotong sekitar tahun 1950-an oleh pemerintah desa saat itu. Sebelum tahun 1940-an, penduduk Desa Bareng masih homogen, yaitu dihuni oleh murni penduduk pribumi mayoritas Jawa, minoritas Madura keturunan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka penduduk Desa Bareng menjadi heterogen setelah berdatangan etnis lain Jawa, yaitu etnis Cina.
ini adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang ya sedang melaksanakan PMM ya, pengabdian masyarakat mahasiswa Fakultas Kedokteran UNM di BLUD Puskesmas Bareng ya. Ada dua ya, satu namanya Kabio Miftahul Firdaus sebagai koordinatornya, kemudian kedua adalah Farhan Rizky Ramadan ya. Kegiatan yang dilaksanakan di BLUD Puskesmas Bareng meliputi ya, satu sebagai relawan di puskesmas ya dan di desa, kemudian yang dua adalah melaksanakan penyuluhan masyarakat ya, baik di puskesmas atau di desa, dan juga membantu petugas kami perawat atau bidan di puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja BLUD Puskesmas Bareng. Itu dengan beberapa materi penyuluhan yang dilaksanakan ya, baik itu yang dilaksanakan di puskesmas atau yang di luar gedung, dalam hal ini adalah di posyandu atau di pertemuan apapun di desa ya. Yang paling sering dilaksanakan materi penyuluhannya adalah pencegahan penularan penyakit COVID-19 yang sekarang sangat-sangat memprihatinkan dan butuh penanganan secara khusus ya. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa ini sangat-sangat membantu dalam sosialisasi tentang bahaya COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya ya. Kemudian adik-adik mahasiswa ini juga memberikan sosialisasi bagaimana adaptasi kebiasaan baru ya, supaya masyarakat ini betul-betul memahami apa itu adaptasi kehidupan kebiasaan baru ya, karena apa yang kita lakukan sehari-hari tidak seperti yang dulu, seperti zaman dulu ya. Jadi ada perubahan. Ini dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di pondok pesantren yang ada di wilayah kerja BLUD Puskesmas Bareng. Kemudian juga melaksanakan bagaimana pencegahan stunting ya, saat ada di posisi di posyandu ya, bagaimana nutrisi selama mulai hamil, kemudian saat melahirkan dan eksekusi, sehingga nanti ada tambahan pemberian makanan tambahan pada balita dengan kita harapkan tidak adanya stunting di kemudian hari ya. Kemudian yang dilaksanakan adik ini juga sosialisasi ya, bumil masa pandemik, bagaimana cara bumil ini ANC ya, pemeriksaan ANC di puskesmas, kemudian persiapan persalinan ya, tapi aman ya. Jadi persalinan ya aman bagi ibu hamil dan petugas kesehatan. Kemudian dengan pelaksanaan posyandu ya, bagaimana posyandu tetap bisa dilaksanakan ya dengan protokol kesehatan, sehingga kita bisa meminimalisir adanya penularan COVID. Jadi posyandu bisa dilaksanakan asal dengan protokol kesehatan, yaitu terutama ada 3. Satu, menjaga jarak antar peserta posyandu yang datang ya, ibu atau balita. Kemudian pakai masker ya, pakai face shield, kemudian dengan cuci tangan pakai sabun. Insya Allah posyandu kegiatannya bisa dilaksanakan, tapi bisa menghindari adanya penularan penyakit COVID. Kemudian adik-adik mahasiswa ini juga kita ajak bersama bidan dan tenaga gizi kami untuk melaksanakan pemeriksaan stunting, pemeriksaan tumbuh kembang ya. Jadi bagaimana mengisi KNS sehingga nanti akan tahu apakah akan terjadi stunting atau tidak ya, itu bisa terdeteksi secara dini. Kemudian dengan pemberian vitamin A di bulan Agustus itu juga membantu untuk balita mencegah adanya stunting. Kesimpulannya bahwa adik-adik mahasiswa yang melaksanakan PMM ya, ini memberikan manfaat ya, memberikan manfaat bagi BLUD Puskesmas Bareng, sehingga ada tambahan tenaga penyuluhan ya, bisa sosialisasi tentang kesehatan. Kemudian sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya penyuluhan tadi, masyarakat lebih paham bagaimana melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan benar, sehingga masyarakat bisa mencegah dirinya sendiri untuk tertular
penyakit COVID. Dan ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa juga. Ya, kenapa? Karena mahasiswa akhirnya paham lokasi, situasi, kondisi di lapangan, di desa dan puskesmas bagaimana, sehingga memberikan gambaran bagi mahasiswa tadi. Nantinya kalau sudah menjadi dokter, dia akan menjadi dokter yang paham betul situasi di puskesmas dan situasi di lapangan, di desa, posyandu dan lain-lain. Demikian dari kesimpulan saya dari selama menjalani ini, mahasiswa juga saya bisa memberikan kata-kata keterangan tadi, ya, sehingga bisa bermanfaat bagi kami, bagi masyarakat, dan bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadir Mustafa Firdaus selaku koordinator dari PMN kelompok 13 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Bareng Kabupaten Jombang. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada seluruh tenaga medis serta kader-kader Posyandu yang telah membantu kami melakukan kegiatan sosialisasi di Posyandu yang berada di Kecamatan Bareng. Selain itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Bareng yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi promosi kesehatan yang kami laksanakan. Selain itu, di sini saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan PMM ini di Bareng, di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Semoga dengan sosialisasi yang telah saya laksanakan, yang telah kami laksanakan di Kecamatan Bareng ini dapat memberikan efek kepada masyarakat untuk selalu sadar akan kesehatan dan sadar akan protokol-protokol kesehatan yang dilakukan atau yang dianjurkan oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat yang telah memberikan waktu kami untuk bersosialisasi dan untuk memberikan suatu sumbangsih kepada masyarakat Bareng. Selain dalam berupa sosialisasi promosi kesehatan, kami juga memberikan video dalam pembuatan masker dan dalam pembuatan face shield yang berguna agar masyarakat dapat bisa membuat sendiri face shield atau masker, dan kedepannya kami harapkan masyarakat bisa berjualan masker dan face shield tersebut, serta saya juga menginginkan agar ada nilai dari yang didapatkan dari pembuatan masker dan face shield tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.